Selamat datang di podcast Obrolan Teman Sejalan. Obrolan kita-kita yang sedang berjalan dalam jalan Dharma. Bersama saya Jessica Farolan yang menjadi host di episode kali ini. Nah, teman-teman, sesuai dengan judul memilih pilihan pasangan ya. Ya udah, tapi pilihan apapun harus bijak katanya kan. Nah, pilihan bijak pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah pencet tombol subscribe supaya semua Dharma bisa masuk ke isi kepala dan hati Anda. Itu pilihan bijak pertama sebelum memilih pasangan gitu kan ceritanya. Nah, mulai dari sekarang, pilih tombol lonceng subscribe, kemudian like dan juga share gitu ya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, penceramah bermargali seperti biasa, Lee Chang Se, apa kabar? Baik. Bijak ya tadi saya iklan. Bijak sekali walaupun salah ngomong. Yang mana ya Sempet tadi? terus menghindar. Iya. Bagus, oke. Pilihan bijak kalau sering dengar Dharma bisa begitu ya, Lee Betul. Chang Se ya. Oke, jadi sering-sering dengar Dharma. Nah, Lee Chang Se sesuai dengan topik kita Betul. pada episode kali ini memilih pasangan dengan bijak. Sudahkah Anda memilih pasangan dengan bijak? Sudah. Penuh tekanan ya Anda ya? Enggak lah. Itu saya melihat dengan jelas gitu ya. Iya, sudah. Dari dulu bijak? Bijak. Oh, dulu nggak bijak. Oh, dulu nggak bijak? Dulu tidak bijak sampai sama sekali, sampai akhirnya memilih istri, itu baru bijak. Oh iya, menjilat sekali. Itu namanya demikian. Itu namanya berkomentar pun dengan bijak. Oh gitu. iya, betul. Tapi Lee Chang Se, maksudnya bijak atau nggak bijak, emang kalau pasangan itu maksudnya putus atau tidak menandakan bijak atau enggak gitu maksudnya. Kan bisa aja pilihannya bijak, tapi terus ya memang nggak jodoh aja. Kalau teman-teman lihat episode pertama kan kita udah bahas ya pacaran beda agama kan. Bisa aja saat itu memilih pasangan dengan bijak, bener nggak Lee Chang Se? Jadi gini, putus itu wajar. Putus itu mungkin tidak menggambarkan bukannya kita tidak memilih dengan bijak. Tapi kalau putus nyambung mulu, putus mulu, nah itu artinya pilihan kita udah pasti nggak bijak, kayak gitu. Iya. Jadi kalau putus itu tidak menggambarkan bukan pilihan kita tidak bijak, tapi kalau kebanyakan putus, itu sepertinya memang ada yang salah dengan kemampuan memilih kita, gitu aja lah gitu. Oh iya, oke. Berarti kita akan bahasnya di sini nih, Lee Chang Se. Pertama kayaknya kemampuan kita dalam menelaah tentu saja ya, maksudnya kan bukan hanya berpegang pada satu faktor pasangannya gitu maksudnya. Berarti kita bahas dua nih Lee Chang Se. Satu, memilih dengan bijak pasangannya itu seperti apa, kemudian kitanya tuh harus gimana sih dalam memilih gitu ya. Enakan yang mana dulu ya? Kayaknya enakan kitanya deh. Kita tuh ketika memilih harus memperhatikannya apa aja sih yang sesuai dengan Dharma gitu ya Lee Chang Se. Ya, kita memilih bukan berdasarkan Dharma sebetulnya. Jadi berdasarkan apa dong? Berdasarkan hati. Maksudnya adalah bukan kita nggak memilih berdasarkan Dharma. Salah dong apa tujuan dari podcast ini. Betul. Jadi maksudnya adalah Dharma itu kalau kita sudah dengarkan itu menjadi pegangan kita. Menjadi apa ya? Panduan kita dalam akhirnya ketika kita memilih. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, salah satu dalam Dharma di wihara kita kan kita belajar tentang yang namanya kearifan. Iya, betul. Kearifan itu kita berbicara tentang yang paling sederhana aja mengetahui mana yang pokok, mana yang sampingan. Nah, betul. Ketika kita sadar bahwa memilih mana yang pokok dan memilih mana yang sampingan, kita tentu harus lebih memilih yang pokok. Contoh, ketika kita mau makan, ya kan, kita ada makanan utama, ada dessert. Iya. Kalau kita hanya punya satu kesempatan untuk memilih antara makanan utama atau dessert, kita harus milih yang makanan utama dong. Oh, kirain dessertnya. Nah, kalau milih dessertnya itu pilihan yang tidak bijak. Oh iya. Kenapa? Karena kalau kita hanya makan dessert saja, maka tentu nutrisi kita nggak dapat. Betul. Energi kita nggak dapat. Walaupun enak. Betul. Akhirnya tapi sakit. Iya. Nah, ketika kita memilih makanan yang utama, bisa enak juga. Bisa. Gitu. Dan itu nutrisinya lebih lengkap. Dan tentu akhirnya kita bisa dapat sumber energinya. Betul. Jadi antara pokok dan sampingan kita harus sadar dan kita harus memilih yang pokok. Nah, seperti itu. Nah, kembali apa hubungannya sama pacaran? Nah, ketika kita memilih pacar, kita harus sadar dulu pacaran itu fungsinya apa? Nah, ini kan ada ya di episode pertama
obrolan teman sejalan sebenarnya Li Changse. Sama saya juga ya? Sama situ juga. Oh, saya lupa. Ayo, kita uji kemampuan Li Changse. Fungsinya pacaran waktu itu kalau kita dengerin di episode pertama, teman-teman bisa coba cek juga ya episode pertamanya. Waktu itu kita ngobrol pacaran itu sebenarnya untuk latihan membina diri juga. Yes. Nah, itu salah satu bentuknya adalah latihan membina diri. Tetapi fungsi dari pacaran itu kan adalah untuk melihat, intinya adalah ada kesenangannya dalam pacaran. Betul. Ya dong. Iya. Ada kesenangan di mana kita mendapatkan pleasure, kesenangan, bisa bermain, betul. kayak gitu. Tapi ada juga di mana kita memilih untuk punya pasangan hidup, teman untuk melatih kita bersama dan akhirnya kita berjalan bersama, intinya kayak gitu. Betul. Punya teman yang lebih dekat, teman dekat yang akan sekata sebagai satu tim sejalan, intinya kayak gitu kan. Nah, oleh karena itu ketika kita mau mempertimbangkan, jangan yang kita pertimbangkan adalah yang sampingan dari sebuah hubungan. Oh iya, betul. Kalau kita hanya memperhitungkan yang sampingan dari sebuah hubungan, yaitu kesenangan, seperti dessertnya dalam sebuah hubungan, itu akhirnya kita hanya akan mencari yang paling seru, paling membuat kita nyaman saat ini, membuat senang saat ini, tetapi dalam jangka panjang belum tentu itu akan bertahan, belum tentu itu akan menambahkan nilai, dan seringkali yang namanya kesenangan itu suatu saat kadang-kadang bisa hilang. Kan namanya hubungan gak semuanya senang terus. Betul, turun naik. Tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada rintangan gitu. Kalau senangnya hilang, padahal kita ketika memilih pertama kali karena faktor hanya masalah yang kita pertimbangkan senang, ya kita akan putus nyambung atau putus jadi lagi dengan orang lain, putus lagi jadi lagi. Dengan pola hubungannya mirip juga seperti aja itu. Terus ya. Kenapa? Karena ternyata kita dalam mempertimbangkan sebuah hubungan, kita lebih mempertimbangkan sampingannya, bukan utamanya. Oke. Sehingga akhirnya kita akan terjebak dalam pola yang mungkin akan kita sesali, kita mencari lagi, kita sesali seperti itu. Nah, Li Changse, kalau misalnya tadi kita ngobrolin terkait dengan, itu kan artinya mindset yang harus kita punya dulu ya, dalam nanti memilih pasangan seperti apa gitu. Maksudnya tadi salah satunya Li Changse bilang, yang pokok mana yang sampingan, kita harus tahu dulu ini tujuannya kamu pacaran apa, sehingga tahu kalau memang buat di jangka panjang ya jangan pilih yang sampingan, pilihnya yang pokok. Betul. Nah, Li Changse, supaya teman-teman muda-mudi di luar sana yang sedang mendengarkan supaya mungkin lebih tergambar juga ya Li Changse. Kalau dari pengalaman mungkin atau yang pernah dilihat, yang pokok itu yang kayak gimana, yang sampingan tuh gimana dalam konteksnya juga. Pacaran ya? Iya, pacaran. Tentu pacaran kan miniatur atau versi latihan dari versi gladi resik dari pernikahan. Iya, betul. Ya kan? Karena memang tujuannya arahnya ke sana. Iya. Artinya kita harus bisa melihat dalam pernikahan apa yang kita butuhkan. Kesamaan visi, saling mendukung, ada kesamaan dalam tanda kutip chemistry yang saling siap bekerja sama, saling berlatih untuk berkompromi tentang ada kelemahan saya didukung oleh pasangan saya. Intinya adalah kita mencari mereka yang kompatibel, yang bisa diajak senang dan bisa diajak susah, yang sama-sama ngedorong kita untuk menjadi dua orang yang akan selalu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yes. Itu kan pernikahan tuh, yang akan melewati susah dan senang bersama-sama. Seumur hidupnya. Yes. So, jadi ketika kita memilih dalam berpacaran, adalah kita memilih yang kurang lebih seperti itu. Tapi versi latihannya. Kalau latihannya ini gladi resiknya bagus, ya sampai menikah. Iya. Jadi yang kita pilih adalah hal itu dulu. Apakah saya dengan dia ada keseriusan? Atau hanya masalah kesenangan. Ih cantik dia, ih ganteng dia. Atau apalagi hanya milih mumpung jomblo dia. Nah kan itu bahaya banget gitu. Sayang dong, cuman karena saya udah kelamaan jomblo gitu kan, udah 4 tahun jomblo. Waduh. Terus kayaknya udah bosen sendiri. Kebetulan kayaknya dia jomblo juga. Waduh. Akhirnya saya pacarin aja lah. Nah, itu butuh berhati-hati ya. Itu berhati-hati, bisa nggak lama itu hubungannya. Bener banget Li Changse. Jadi yang mendengarkan mungkin yang di sini jangan memilih hanya sebatas itu. Betul. Karena yang dipilih itu artinya hanya masalah sampingannya doang. Iya. Tapi inti pokoknya adalah kita harus melihat
apakah dia cocok sama kita? Apakah punya kecocokan visi sama kita? Apakah secara kepribadian kita kompatibel? Apakah secara kedepannya kita memang mau hal yang sama? Nah, tapi mungkin kalau kita cari tahu semua itu sebelum pacaran lama dong. Ya memang benar. Namanya juga memilih dengan bijak. Nggak ada memilih dengan bijak, memilih dengan arif itu terburu-buru. Selalu kita membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan banyak hal, mempertimbangkan yang terbaik sehingga ketika kita memilih, kita sudah yakin kita memilih karena hal yang pokok, bukan hanya karena kita terpilih karena dorongan emosi, dorongan impuls. Sebab itu menarik, itu dessert, itu sampingan. Kayak gitu sih. Oke. Menarik Wicangse, artinya sebetulnya dari teman-teman muda-mudi gitu ya kalau mendengarkan, artinya kan sebetulnya ada sejumlah hal yang memang ini pokok nih gitu. Karena memang secara umum tujuan menikah ya ke sana gitu kan, untuk hubungan yang serius sehingga banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Betul. Nah, tapi Wicangse menghindari teman-teman di sini karena kan kita range usianya mungkin yang mendengarkan juga kita ya bisa banyak banget Wicangse gitu. Jangan-jangan nanti takutnya ada yang secara hitam putih menerjemahkannya. Klarifikasi dulu, artinya sebenarnya bukan nggak boleh pilih sampingannya. Bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh kan ya. Bukan nggak boleh. Jadi tetap mempertimbangkan hal serius, tapi ya rasa suka ya butuh ada. Butuh gitu. ada. Kalau tertarik karena cantik ya tidak salah juga. Tidak salah. Karena tentu kan kita pengennya kalau bisa paket lengkap. Kenapa bisa paket yang cuman setengah-setengah? Artinya kalau kita bisa milih memang paket main course dengan dessert digabungkan tentu akan sangat enak. Betul. Tetapi untuk mencari main course dan dessert yang dua-duanya itu cocok dengan kita, itu butuh waktu. Kita jangan terburu-buru. Intinya kayak gitu. Betul. Nah, tapi kalau gitu, Wicangse, abisnya aku mau nanya pertanyaan yang masih nyambung ke sana gitu. Karena pasti muda-mudi di sini yang mendengarkan pasti mulai berpikir, saya lagi PDKT nih, udah saatnya belum ya? Apakah sudah cukup bijak untuk iyain gitu, Wicangse? Tapi sebelum ke sana, teman-teman semuanya, berkaitan dengan pilihan yang bijak, nggak ada hubungannya sama pasangan, tapi pilihan yang bijak aja. Nah, teman-teman harus tergabung juga dalam komunitas yang positif juga. Nah, salah satunya adalah bergabung dengan Cinta Youth Community. Salah satunya dengan nonton YouTube ini dan juga pergi ke Instagram kita. Jadi boleh pause dulu untuk videonya, pergi ke Instagram kita, di-follow, dicek-cek kegiatan-kegiatannya. Ada Buddhist Youth Retreat yang mungkin akan berulang setiap tahunnya atau setiap beberapa bulan sekali. Ada kemudian ada postingan-postingan, quote, dan sebagainya. Jadi dicek-cek supaya teman-teman punya pemikiran, pengetahuan yang luas dan teman-teman bisa memilih dengan lebih bijak. Nah, kita lanjut lagi, Licang. Baik. Jadi, kan mungkin teman-teman di sini ada yang lagi PDKT atau apapun itu gitu ya. Ini udah bijak belum ya? Sampai titik mana sih maksudnya? Kadang-kadang kan pasti ada keraguan ya. Apalagi mungkin setelah denger ini, bijak gak ya saya dengan dia? Apakah ia sudah memutuskan dengan benar ya? Betul. Gitu. Jadi sejauh mana, intinya gini. Kalau dalam memilih pasangan, kita mikir kelamaan. Iya, itu juga kabur pasangannya. Iya, karena kesel ini sebetulnya saya digantungin mau apa enggak sih gitu. Benar, kan. Betul, Wicangse. Nah, jadi itu juga jangan. Iya, jadi artinya apa? Kita harus memikirkan dengan baik dulu. Kita harus sadar dulu apa yang mau kita pilih, kita lihat cocok apa enggak. Ya. Gimana caranya untuk mempercepat dan memperoleh gambaran yang lebih utuh? Ya kita bisa ngobrol dengan orang tua kita. Malu ngobrol sama orang tua, ngobrol dengan teman baik kita. Karena gini, saya percaya teman baik kita tahu apa yang paling cocok buat kita. Lu mau orangnya begini, lu sama dia mana cocok gitu. Nah itu sebuah masukan yang sangat penting ketika kita dalam memilih. Pertanyaannya adalah ketika masukannya masuk ke kita, apakah kita punya kebesaran hati untuk menerima yang kita nggak siap dengar? Kita udah pengen banget, tapi dibilang kayak lu nggak cocok deh sama dia, lu sebentar jadian, kita juga putus. Gitu. Tapi karena hasrat sudah menggelegar gitu kan, yang ngomongin kayak gitu, tidaklah cinta akan mengalahkan segalanya. Gitu di kan. Film-film semuanya bisa. Betul, abis itu putus. Iya kan. Nunggu 4 tahun. Terus begitu lagi. Begitu lagi, karena kan kasihan gitu dong. Betul sekali. Jangan sampai berulang. Jadi bisa mendengarkan juga dari teman-teman seperti apa, teman baik kita. Jadi ketika kita bisa mengolah dari banyak masukan, kita bisa menentukan. Tidak akan pernah kita tahu apakah ini akan berjalan baik atau tidak tanpa kita mencoba. Betul. Selalu ada dalam memilih, selalu ada risiko.
Betul. Jadi kita memikirkan sebaik-baiknya. Ketika kita yakin, kita nggak mungkin sampai 100% yakin. Tetapi jangan memilih hanya ketika 30% baru yakin. Ngerti nggak? Paham. Jadi milihlah ketika kita udah 80%, 75%, 90%, 10%, 25%-nya itu adalah risiko yang kita ambil. Iya. Ketika kita ambil, kita konsekuen dengan pilihan kita untuk menjalani risiko tersebut. Benar. Li Changse, tadi pas Li Changse ngomong kayak gitu aku jadi ingat. Karena kan banyak banget di luar sana bilang jangan memilih ketika emosi lagi menggelegak. Karena mengaburkan logika juga. Betul. Makanya mungkin tadi Li Changse bilang sama ya. Makanya tadi Li Changse sempat bilang bahwa kayaknya kita butuh mendengarkan teman kita. Mungkin teman kita yang tidak menggebu-gebu dalam api asmara bisa berpikir lebih logis gitu kali ya Li Changse ya. Betul. Jadi masukan orang lain itu penting banget buat kita. Nah, pertanyaan paling besar, tantangan paling besar dalam kearifan adalah emosi. Nah, itu dia Li Changse. Tantangan paling besar dalam kebijaksanaan adalah impulsivitas dari emosi kita. Bener, soalnya 77 aja langsung. Betul. Sering ya? Sering. Iya, betul, Kang. Iya, makanya apalagi yang masalah lebih ini daripada 77 gitu Li Changse. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus ambil satu waktu benar-benar untuk kayak berusaha logik. Nah, ibaratnya gini, kalau kita percaya jodoh, kita sebagai umat Buddha kita percaya jodoh. Jadi ketika kita mendapatkan pasangan, pasangan itu ada yang jodoh. Iya. Tapi kalau kita nggak dapet sama dia juga, jadi jodoh itu bukan artinya kalau kita sudah lewatkan kita nggak mungkin ketemu jodoh lainnya. Jadi kita bisa akan tetap ada memang jodohnya gitu. Betul. Tapi kita bisa mengikat jodoh dengan yang lain, nggak bisa. Mungkin untuk membayar karma atau kita harus menagih hutang karma sama mantan kita atau apa juga itu termasuk gitu. Tetapi dengan kita berpikir lebih panjang, ingat kita bisa memilih dengan baik. Karena suatu saat apa yang kita pilih ini dengan baik, itu akan menghasilkan sesuatu hal yang sangat besar. Pilihan kita sekarang mungkin ke bawah sampai nikah. Ketika kita sudah nikah, kita akan punya anak. Anak ini adalah hasil dari pilihan kita. Kalau pilihan kita buruk dan kita tidak bisa bertanggung jawab atas akan pilihan kita, maka ketika akhirnya terjebak sampai ke pernikahan, anak ini pun terjebak dalam hubungan yang penuh dengan keterjebakan ini. Wah, bahasanya itu terjebak semua ya. Tapi paham ya, kan? Ya, yang penting paham. Seperti gitu. itu. Paham. Menarik ya Li Changse. Artinya sebenarnya memilih pasangan itu banyak konteksnya. Betul. Maksudnya lini masa waktunya kan beda-beda. Jadi kita harus sering mendengarkan orang lain, membuka hati. Betul. Ada kelapangan dada kalau ternyata memang tidak cocok, intinya seperti itu. Kita harus bisa menerima, kita harus bisa gejolak kemelekatan itu bisa kita tekan juga. Nah, kita selain itu juga harus memikirkan cukup panjang apa sih yang sebetulnya paling penting. Apakah yang selama ini saya suka dan benar-benar menggebu-gebu itu hanyalah secondary-nya gitu ya. Tapi yang utamanya justru saya tidak pikirkan. Nah, itu yang harus kita pikirkan cukup panjang. Jangan kepanjangan, jangan kelamaan karena jadinya jahat. Ya kan? Jadinya ngegantungin orang. Tapi setelah sudah ya ambil keputusan, ketika kita sudah mengambil keputusan, kita harus konsekuensi dan setia pada keputusan kita. Menarik sekali. Jangan sampai orang lain yang harus menderita, yang harus membayar atas pilihan kita yang kita sesali. Nah, buat muda-mudi di luar sana yang mau mulai PDKT ataupun mau menjelang-menjelang nembak, nah bisa dievaluasi dulu sebentar sebelum kayak 77 gitu tadi saya gitu ya ceritanya. Nah, berarti terakhir banget Li Changse. Jadi setelah ini ketika teman-teman muda-mudi di sana mau memilih pasangan, artinya setelah mendengarkan Li Changse tadi, kalau saya rangkum ya, artinya satu butuh untuk memahami pokok mana, sampingan mana, tujuannya apa, sekarang posisinya lagi berada. Karena maksudnya kalau teman-teman masih SMP mungkin kejauhan juga mikirnya ya gitu. Nah, dilihat dulu. Nggak apa-apa kadang-kadang. Oh gitu ya? Nggak apa-apa, kadang-kadang memang kita berpikirnya dari contoh gini deh.
awal-awal pasti kita mikirnya cuma pacaran itu masalah seneng-seneng doang. Iya. Biasanya setelah mulai kekejar usia, usianya udah mulai mepet gitu kayak mulai, udah nggak muda lagi nih gitu. Iya, Nah, betul. mikirnya yang pokok-pokoknya aja gitu. Iya, Ya kan? Kalau betul. pacaran makin dewasa itu kayak aduh saya sudah tidak cukup waktu dan energi untuk drama seperti ini. Bener. Gak cocok putus aja, gak ada nangis-nangisnya kayak gitu ya karena memang gak cocok aja gitu Betul, kan. betul. Ya nggak apa-apa juga karena seringkali kedewasaan itu, kebijakan itu tumbuh Mengikuti ya? seiringnya waktu gitu. Oke. Jadi teman-teman silakan berpikir sebaik-baiknya tapi nggak usah dipaksakan lebih dari itu. Itu yang perlu teman-teman catat ya kayaknya ya, bahwa teman-teman sekarang posisinya di mana, butuh reflektif juga gitu ya. Kemudian teman-teman bisa memilih mana pokok mana sampingan sesuai dengan usianya. Kebijaksanaan bertambah itu ada dua kalau menurut aku, Li Changse. Nunggu umurnya memang nyampe atau bisa sering-sering menekan dharma, memperluas wawasan juga, kemudian pertemanan, dengar cerita dari teman sebelum ngambil keputusan juga. Jadi mungkin itu yang perlu kita perhatikan bersama mungkin ya, Li Changse ya. Sip, kalau kayak gitu itu aja mungkin obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen untuk topik-topik yang mungkin teman-teman ingin kita bahas di sini atau kita perdalam bersama supaya kita benar-benar berada dalam jalan yang sama, itu di jalan Dharma. Itu saja, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak teman-teman kita di luar sana yang bisa sejalan dan memiliki hidup yang lebih penuh dengan berkah. Itu saja, sampai jumpa teman-teman semuanya di OTS. Dadah!